Halo, selamat sore sahabat Mira yang ada di rumah, apa kabar? Ya, masih puasa kan yang bagi yang puasa? Ya, kita bertemu kembali dalam program Mira setiap hari Kamis. Kita akan berbincang dengan narasumber yang ada di studio serta akan melihat penampilan dari teman-temanmu dari SD Karangturi Semarang. Seperti biasa pada sore hari ini kita akan berbicara tentang media. Tema pada sore hari ini adalah pentingnya pendidikan media. Jadi melihat perkembangan media yang luar biasa, ya media massa, internet, kemudian juga game, ini menimbulkan keresahan di kalangan orang tua. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kita ada tamu nanti Pak Arief Budiman, Profesor Dr. Arief Budiman. Selamat sore Pak Arief. Ya Pak Arief, melihat perkembangan media di Indonesia saat ini, Pak Arief kan banyak bermukim di luar negeri, mungkin bisa memberikan pandangan bagaimana perkembangan industri media yang ada di Indonesia saat ini. Ya, media di Indonesia yang pertama adalah, saya kira yang harus kita sambut sekarang udah bebas ya, terutama kalau dibandingkan zaman Soeharto dulu. Zaman dulu ya. Jadi dulu nggak boleh, kalau yang kritik nggak boleh, itu nggak boleh. Pemerintah ikut campur tangan, sekarang pemerintah kurang ikut campur tangan. Tapi kebebasan itu juga seringkali harus diisi dengan sesuatu yang berguna dan positif. Dan ini yang mungkin masih kurang di Indonesia. Begitu bebas, mereka menjadi komersial dan lebih banyak melayani pemasang iklan dan selera-selera murahan dari publik yang pembacanya. Dan ini harus diimbangi dengan sesuatu yang bermutu. Tapi saya pada dasarnya mengatakan bahwa media di Indonesia sudah baik sekali, terutama kalau dibandingkan dengan masa lalu. Dibandingkan dengan masa lalu. Kalau untuk perkembangan televisi dan radio bagaimana menurut Pak Arief? Televisi dan radio karena juga saya kira sama juga dengan media tulis, hanya dampak televisi, radio terutama kurang, tapi televisi lebih besar. Televisi karena memang pengaruhnya besar ya, karena orang yang buta huruf pun bisa lihat televisi. Tanpa harus bisa membaca itu ya. Daripada yang membaca, dan membaca itu kan butuh konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga televisi lebih berpengaruh daripada media cetak. Lebih berpengaruh bisa berarti lebih berguna, tapi juga lebih berbahaya. Jadi televisi bisa sangat mempengaruhi orang-orang yang di bawah, yang di luar jangkauan media cetak. Pak Arief, mungkin saya ingin, dan mungkin sahabat Mira yang ada di rumah barangkali punya pembanding bagaimana Pak Arief kan punya pengalaman di beberapa lama di Australia, mungkin bisa berbagi bagaimana perkembangan media yang ada di sana, kemudian bagaimana juga orang tua ketika mereka memfilter atau memberikan pendidikan media pada anak-anak. Iya, media di Australia memang bebas sekali, mau tayangan apa juga bisa. Tidak ada badan sensor film atau badan sensor media. Jadi kemudian tugas menyeleksi program itu terpulang kembali kepada orang tua. Kepada orang tua. Peran orang tua besar sekali, dan orang tua di sana punya pengertian yang lebih dari orang Indonesia tentang pentingnya media, sehingga dia membatasi sekali jam tayangannya dan juga jam menontonnya. Jam menonton tayangan apa yang patut ditonton. Dan mereka sangat terlibat gitu dengan pendidikan anak-anaknya, dan sering, meskipun misalnya kalau seandainya orang tua suami dan istri kerja, mereka bahkan mencoba berusaha supaya ada suatu babysitter yang bisa juga menjaga itu supaya tidak diberikan pada anaknya saja. Jadi juga di media Australia ada memang jam tayangan untuk anak-anak khusus ya, kayak Sesame Street gitu. Ada satu program yang memang buat anak-anak, khusus buat anak-anak. Dan kemudian mereka juga sering kalau anak-anak yang udah lebih besar itu diberikan nonton media, tapi kemudian didiskusikan. Jadi mereka boleh melihat, karena kalau tidak melihat realitas yang ada juga tidak baik buat anak-anak. Jadi seakan-akan hanya tahu yang bagus-bagus saja, yang jelek dikasih lihat, tapi selalu dengan diskusi-diskusi secara intensif dengan orang tua. Orang tua selalu mencoba, bukan dengan mengatakan ini jelek atau ini buruk, tapi dibiarkan logika si anak juga bekerja, dan kemudian orang tua mengintervensi dengan cara yang logis juga, bukan cara yang otoriter, tapi cara yang demokratis. Bukan dengan cara tidak boleh gitu, ya, tapi mereka berdialog ya. Jadi intinya ada dialog gitu. Mendiskusikan. Mendiskusikan. Ya. Ini anak-anak yang udah lebih besar, yang udah bisa lebih diskusi. Kalau anak kecil sekali, saya kira mungkin
hanya dilarang saja. Tapi yang lebih besar, mereka harus melihat juga acara-acara yang mungkin tidak begitu baik, tapi perlu juga mereka ketahui karena dunia ini bukan hanya yang ada, bukan hanya malaikat saja, tapi ada setan juga, dan setan ini harus dikasih pengertian bahwa mengapa dia setan, bukan hanya dikatakan itu tidak boleh dilihat. Biasanya yang setan lebih menarik dari yang malaikat kan? Ya, yang jahat tokoh jahat lebih mudah ditiru daripada tokoh yang baik ya barangkali. Ya, Bu Rani nih yang karena setiap hari terlibat dengan anak-anak ya, bisa berbagi pengalaman bagaimana. Contohnya misalnya kita melihat sebuah film, itu bisa dilihat bahwa film kadang-kadang perkataan ya. Kalau kita lihat tayangan-tayangan kayak sinetron yang sore itu kadang-kadang kata-kata itu mereka kadang-kadang kasar juga. Jadi kita bisa memberitahu bahwa masa ngomongnya kayak gitu, itu kan nggak baik gitu. Terus yang baik gimana ya? Kita diskusi aja. Terus pernah misalnya satu kali saya nonton iseng gitu. Mama itu nontonnya kayak gitu itu apa? Malah justru anak-anak bisa mereka mulai kritis. Mereka mulai kritis. Ini tontonan kayak gitu kok ditonton sama. Oh iya ya. Halo. Lebih baik mana pendidikan dari media dengan pendidikan bermain gitu? Iya, lebih baik mana pendidikan dari media atau dari bermain ya Pak ya? Iya, dari Bapak di mana Bapak? Semarang Ibu. Oh, dari Pak siapa Bapak? Pak Bayu. Pak Bayu di Semarang. Baik, mungkin Pak Arif ini bisa berbagi pengalaman ya. Baik mana nih hasil pendidikan dari media atau dari bermain, Pak Arif? Saya kira pendidikan yang sempurna adalah pendidikan yang tatap muka dan banyak gerak dan menghadirkan realitas gitu. Jadi pendidikan media hanyalah semacam substitusi terhadap pendidikan yang langsung. Karena itu saya pikir kalau kualitas isinya sama, pendidikan yang langsung tatap muka dan bermain itu saya kira jauh lebih baik dari jauh pendidikan lebih baik ya daripada media dan yang didikan dari media. Iya, jadi pendidikan yang bermain karena aktif si anak didik itu mendapat perubahan-perubahan yang cepat dan kemungkinan reaksi yang macam-macam, sehingga itu menambah kreativitasnya juga. Lain dengan pendidikan media yang relatif diam gitu. Itu meskipun itu baik, tapi dibandingkan pendidikan yang bermain itu saya kira lebih baik. Perhatikan tekanan bermainnya. Jadi pendidikan itu tidak diberikan secara serius formal, tapi dalam bentuk yang menarik buat si anak, sehingga mereka juga dalam mengolah pengetahuannya itu melalui dengan cara-cara canda dan tertawa. Jadi tidak menghilangkan sifat anak-anak yang suka bercanda dan bermain itu ya. Jadi prinsipnya belajar sambil bermain gitu ya. Ya, mereka merasa bermain tapi ada ilmu yang sebetulnya masuk tanpa sadar. Sebetulnya ada ilmu yang bisa barangkali tadi kan ada Pak Chandra yang bertanya nih, anak-anak enaknya tuh bagusnya pendidikan yang seperti apa. Tapi kalau seperti menurut Niko, pendidikan yang bagi Niko menyenangkan tuh yang seperti apa Niko? Ya seperti yang tadi dikatakan, bermain belajar melalui bermain. Belajar melalui bermain. Kan belajarnya bisa lebih menyenangkan, bisa lebih fun. Wow. Hidup anak-anak gitu ya. Ya. Jadi selama ini Niko senang ke sekolah, senang belajar karena dengan bermain itu ya, melalui bermain jadi Niko bisa banyak belajar begitu dari pengalaman Niko. Kalau di sekolah gimana Niko? Kalau di sekolah biasanya gurunya kalau mengajar tuh nggak selalu tegas, gurunya biasanya dibuat lelucon sedikit. Oh, ada humornya jadi, begitu ya. Menyenangkan. Jadi tidak membosankan. Memang harus ada lucu-lucunya gitu. Iya. Tutup percakapan saya. Oh iya. Silakan saya Pak. Ingat kata seorang pujangga, anak itu bukan milik kita, tapi titipan kepada kita. Dia sendiri punya masa depan sendiri. Khalil Gibran itu ya Pak ya. Iya, ini seorang pujangga besar yang menitipkan pada kita semua bahwa anak itu bukanlah milik kita, tapi mereka dititipkan pada kita dan mereka bagaikan anak panah yang akan melesat menuju masa depan mereka. Ya sahabat yang ada di rumah, teruslah berkreasi, tetap bersemangat, dan tentu kita akan jumpa lagi minggu yang akan datang. Sampai jumpa dan salam.